Shalom saudara, terpuji nama Allah yang begitu agung dalam kehidupan kita, yang sungguh mengasihi saya dan Anda, sehingga Ia masih memberikan kita napas hidup dan kesempatan berjumpa. Senin 20 September 2021. Mari kita bersyukur dalam doa. Ini kami Tuhan, yang dalam kesehatan yang satu, merindukan Tuhan di dalam doa, menyatakan syukur kepadamu karena Engkau sungguh mengasihi kami, sehingga kami boleh ada seperti pagi hari ini. Dan salah satu kerinduan kami kepada Allah sebagai dasar kekuatan kami menjalani aktivitas hari ini adalah firman-Mu yang akan kami baca dan renungkan. Sambutlah kerinduan kami ya Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pagi hari ini Yakobus pasal 4 ayat 13 sampai ayatnya ke-17. Berkata, jadi sekarang hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang, kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Inilah bagian firman Tuhan saudara, yang diperkenankan oleh Allah membaca mendengar untuk kita renungkan, jadi kekuatan kehidupan kita hari ini. Menyapa saya dan Anda dengan satu teguran hidup, lakukan yang baik. Saudara, hubungan harmonis dengan Tuhan, atau hubungan yang akrab atau hubungan yang baik dengan Allah, seharusnya mewujud dalam hubungan yang baik dengan sesama sebagai manusia. Hubungan baik dengan sesama tentu akan terlihat melalui perlakuan terhadap sesama. Itu terlihat juga dari cara kita berbicara atau mengungkapkan perkataan terhadap orang lain, dan termasuk berbicara tentang orang lain. Maka seharusnya orang tidak memburuk-burukkan nama sesamanya, juga tidak menghakimi atau memfitnah sesama. Nah, menempatkan diri sebagai hakim atas sesama dapat dikatakan sebagai suatu kesombongan, sebagai suatu kepungahan, dan tidak pantas bagi seorang beriman untuk merasa seperti itu dan bersikap seperti itu. Lebih jauh Yakobus saudara menuliskan bahwa orang yang memfitnah atau menghakimi sesama berarti ia mencela atau menghakimi hukum. Itu jelas dalam ayat 11. Artinya menempatkan diri di atas hukum, padahal hanya Tuhan yang berada di atas hukum. Itu juga diungkapkan dalam ayat 12. Maka menghakimi sesama berarti mengambil porsi Tuhan, dan itu adalah dosa saudara. Menjadi Tuhan bagi orang lain, kita tidak layak untuk menjadi Tuhan. Karena ada banyak kekurangan kita yang juga menggambarkan kekurangan orang lain. Tidak perlu kita ponga atau sombong, tetapi justru sebaliknya saudara, kita merasa kecil tidak berarti apa-apa. Karena itu kita senantiasa rendah hati. Orang juga disebut ponga bila berani dengan mutlak mengatakan apa yang akan dilakukan hari esok, seolah-olah dia maha tahu dan bisa mengendalikan segala sesuatu.
Padahal kita sadar bahwa banyak segala sesuatu di luar tenaga atau kemampuan kita manusia. Karena itu kita terbatas dan kita membutuhkan yang tidak terbatas, yaitu Allah. Dalam merencanakan sesuatu, seharusnya orang lebih memperlihatkan ketergantungannya pada Tuhan. Kita harus memperlihatkan yang kita yakini Tuhan sebagai pemilik kita yang agung, penguasa dalam bentuk kehidupan yang ada di bawah kolong langit ini. Karena itu kita sepenuhnya tergantung kepada Dia. Perencanaan memang perlu, saudara. Tetapi jangan lupa untuk mencari kehendak Allah sebelum memutuskan segala sesuatu, apalagi mau mewujudkan atau melakukan segala sesuatu atau rencana itu. Penting sekali, sehingga tidak membuahkan sebuah penyesalan ketika kaki terantuk, ketika mata kita sembab, tidak mampu lagi melihat karena banyaknya tantangan di sekitar kita. Hati kita kecewa, baru kita menyadari mengapa ini tidak bisa terjadi. Lalu kita tidak menyadari bahwa mungkin keteledoran ada pada diri kita, bukan mempersalahkan orang lain, apalagi mempersalahkan Tuhan. Semuanya itu tidak akan pernah terjadi jikalau semua hal sebelum kita lakukan, sebelum kita menoret-oret dalam sebuah rencana, dalam sebuah program, kita terlebih dahulu meminta campur tangan Tuhan dan pertolongannya, bahwa berkenanlah Tuhan, sehingga ketika kita berencana tiba di sebuah tempat, maka Dia menuntun kita ke sana, lalu kita percaya dengan sungguh bahwa kita akan tiba dengan tidak kekurangan suatu apapun. Luar biasa, saudara, melibatkan Tuhan dalam perencanaan kehidupan kita, maka kita tidak akan pernah kecewa dan mempersalahkan orang lain atau mempersalahkan Tuhan. Terpujilah Dia. Amin. Terima kasih Bapa di surga atas kesempatan kami merenungkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini menjadi remah yang terus berbicara tentang kehidupan kami, untuk memperbaiki kami, untuk mengoreksi kami lebih baik hari ini ke hari depan, sehingga tetap kehidupan kami adalah kebanggaan Tuhan. Ya Bapa, terima kasih untuk itu. Kami berdoa untuk segala rencana kami hari ini dan karya kami, usaha kami, bahkan perjuangan-perjuangan kami, baik kami sebagai pegawai negeri, sebagai pengusaha, sebagai petani, sebagai wira swasta. Tuhan yang tuntun kami, berkati tubuh kami dan juga rohani kami, sehingga dalam kami merealisasikan semuanya rencana kami, secara khusus dalam rumah tangga kami dan secara luas untuk keluarga kami, bahkan seluruh masyarakat termasuk jemaat-Mu. Tuhan berperkara, sehingga semua kehidupan sahabat-sahabat kami lalui dengan sukacita dan tetap berpengharapan kepada Tuhan. Kami juga sadar ada banyak tantangan di sekitar kami, Tuhan. Tetapi iman yang kokoh akan memampukan kami tetap memiliki prinsip, dan prinsip itu pada dasarnya baik. Saudara, mari kita berserah sepenuhnya kepada Tuhan di dalam segala bentuk, baik pergumulan kita, duka cita kita bawa kepada Tuhan. Engkau yang hiburkan kami, Engkau kuatkan kami, Engkau topang Tuhan, agar kami mampu melewati semua duka cita itu, dan kami pulang dengan bersorak-sorak dalam aktivitas sehari-hari, dengan harapan Tuhan begitu setia kami, senantiasa menopang kami. Terima kasih untuk itu. Kami berdoa ya Tuhan, bagi mereka yang bergumul di sekitar sakit penyakit, sembuhkanlah Tuhan dengan cara dan keputusan-Mu, dengan kuasa-Mu. Selalu tidak ada yang mustahil bagi Allah. Kami berdoa Bapa, berilah hati kami yang sabar dalam mencari dan menemukan pertolongan Tuhan yang hakiki. Tuhan, hidup kami, waktu kami serahkan ke dalam tangan-Mu, menjadi bahagian sukacita dan syukur kami. Kami berdoa ya Tuhan, untuk pergumulan rumah tangga kami masing-masing, Tuhan berperkara. Kami percaya kami mampu menjalani bersama dengan Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, untuk para orang tua kami dalam keterbatasan mereka karena usia yang lanjut.
ada yang masih berinteraksi, ada yang masih mampu memahami, ada yang masih bisa berkomunikasi dengan baik, ada yang sama sekali tidak bisa apa-apa lagi, termasuk fisiknya yang harus ditolong dengan setia. Tuhan, topanglah mereka semua. Mereka lalui masa tuanya dengan tetap berpengharapan kepadamu. Dan berilah juga hati yang sabar bagi semua para orang tua kami dan keluarga yang menemaninya. Nama Tuhan tidak dilupakan. Kami berdoa ya Bapa di sorga, untuk seluruh kehidupan hamba-hambamu. Tuhan berkati kami semua dalam pelayanan Kau percayakan, termasuk keluarga kami. Ya Tuhan, kami berdoa untuk hari ini. Tuhan tetap bersama dengan kami, pemerintah kami, para hamba Tuhan pelayan-Mu, dan juga seluruh saudara-saudara kami, sahabat kami, keluarga kami, jemaat-Mu dalam segala kondisi. Tuhan topang, sehingga kami teduh, tenang menjalani kehidupan anugerah-Mu. Ampuni dosa kami Tuhan, dengarkan syukur kami, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.